Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya arhamar rahimin. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Manhaj Salaf fi Ta'amuli Ma'al Fitan, buah karya dari Fadlatul Syekh Masyhur Hasan Ali Salman hafizahullah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas awal dari fitnah dan akhir dari fitnah, yang mana fitnah ini, kata muallif, diawali pada saat ada munculnya seseorang yang didapati dia sedang beribadah kepada Allah, sedang salat, kemudian dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW perintahkan untuk dibunuh orang ini, kan, tapi tidak ada satupun sahabat yang dapat melakukannya. Dan Rasulullah mengabarkan inilah awal terjadinya fitnah. Kemudian nanti di antara fitnah-fitnah tersebut ada fitnah-fitnah yang sangat besar dampaknya bagi kaum muslimin, sangat diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat berbahaya, seperti fitnah Khawarij. Dan fitnah Khawarij masuk di antara awal-awal fitnah yang ada pada umat ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan yang sangat, perhatian yang sangat besar, memberikan peringatan yang lebih besar kepada fitnah Khawarij ini, diwanti-wanti oleh Nabi SAW dikarenakan besarnya kerusakan yang disebabkan oleh firqah Khawarij ini. Firqah Khawarij, mereka adalah orang-orang yang, kata Nabi SAW, wujuhum wujuhul atfal wa qulubuhum qulubus syayatin. Wajah-wajah mereka bagaikan wajah anak-anak, wajahnya imut, wajahnya tampak seperti orang baik, akan tapi mereka qulubuhum qulubus syayatin, hati-hati mereka bagaikan hati-hati syaitan. Kemudian disebutkan juga yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an akan tapi Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian juga disebutkan yakhiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, kalian akan memandang remeh solat kalian apabila dibandingkan dengan solat mereka, suka ibadah. Puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka, ibadah kalian jika dibandingkan dengan ibadah mereka. Akan tapi mereka disebutkan yamruquna minad-din kama yamruqu sahmi minar ramiyah, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Disebutkan juga mereka dengan kilabu ahlun nar, anjing-anjing penghuni neraka. Disebutkan juga, kata Nabi SAW, apabila aku menemui mereka maka akan binasakan mereka sebagaimana dibinasakannya kaum 'Ad. Ini firqah Khawarij yang banyak orang tertipu. Ini di antara fitnah yang besar, yang nanti dari firqah ini akan tersebar banyak keburukan, tertumpahnya darah kaum muslimin,
Nah, di antara sifat Khawarij ini yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul ausan. Mereka haus darah kaum muslimin, dengan kaum muslimin garang luar biasa. Sedikit-sedikit dibantai kaum muslimin, dibunuh kaum muslimin. Akan tapi dengan orang-orang kufar berlemah lembut, berkasih sayang dengan orang-orang kufar. Ini Khawarij. Dengan orang Islam, kaum muslimin yang harusnya kaum muslimin, al-muslim akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lainnya, harusnya saling mencintai, mereka malah sangat antusias menumpahkan darah kaum muslimin. Ini diantara fitnah yang sangat besar yang hendaklah kaum muslimin waspadainya. Jadi jangan tertipu dengan muka yang imut, jangan tertipu dengan orang yang sepertinya rajin ibadah. Lihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, benar tidak, sesuai tidak antara ucapan dan amalannya. Maka jangan terburu-buru, harus selektif dalam menilai seseorang, tidak sembarangan. Ini di antara fitnah yang luar biasa. Kemudian di akhir fitnah ini adalah dengan keluarnya Dajjal. Ini akhir fitnah, bahkan fitnah-fitnah yang lain itu merupakan mukaddimah awal untuk menyebut fitnah yang besar, itu fitnah Dajjal. Sudah dikabarkan juga bagaimana fitnah Dajjal, luar biasanya fitnah Dajjal. Yang mana Dajjal ini di antara fitnahnya adalah dia memiliki surga dan neraka. Surganya hakikatnya adalah neraka, neraka hakikatnya adalah surga. Yang mana apabila kalian mendapati ketemu dengan Dajjal ini, maka masukilah sungai yang berisikan api tersebut. Karena Dajjal memiliki nahrayan, nahraini yajriyani, nahrani yajriyani, dua sungai yang mengalir, satu sungai api, api yang membakar, api yang menggebu-gebu, dan satunya sungai yang berisi air yang nampak indah dingin. Namun hakikatnya api ini adalah keselamatan, sedangkan air yang tampaknya indah ini adalah kehancuran bagi orang yang memasukinya. Ini fitnah Dajjal. Maka pada waktu itu petunjuk Nabi SAW adalah jalan keluar sewaktu mendapatkan fitnah ini. Rasulullah perintahkan masuk ke dalam sungai yang tampak panas, tampak membakar, tampak membinasakan tersebut, yaitu sungai api. Masuki ke Nabi SAW. Maka orang-orang yang mendengar arahan Nabi SAW, mendengar petunjuk Nabi SAW, dia akan terselamatkan dari fitnah yang luar biasa ini. Kuncinya apa? Ikut arahan Nabi, ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini jalan satu-satunya keluar dari fitnah. Walaupun secara lahiriah, secara zahirnya kita pandang ini adalah suatu keburukan, sesuatu yang akan merugikan kita, tampak membinasakan kita, merusak kita. Tapi kalau itu datang dari Nabi SAW, pasti ini adalah jalan keselamatan. Sebagaimana apa yang Nabi kabarkan apabila kita menjumpai Dajjal ini. Ini adalah akhir fitnah. Sumaqala musannif rahimahullah, wa jaa tasrihu fi haditsin akhar sahih annal fitna jami'aha ma suni'at wa wujidat illa li fitnati Dajjal. Ini tadi kita katakan bahwasanya nanti beliau akan bawakan lagi dalil hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya fitnah-fitnah yang ada sebelum fitnah Dajjal ini dia merupakan muqaddimah yang disiapkan untuk menyambut fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Kita lihat jemaah rahmati Allah Taala, fitnah-fitnah kecil yang pada hari ini terjadi saja, betapa banyak manusia yang sudah terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Ada orang yang sakit, dia karena sakitnya dia sudah berputus asa, udah lama sakit, kemudian dengar di sana ada dukun yang jago yang bisa menterapi, mengobati sakit ini dan sakit itu. Didatangi oleh orang yang sakit tadi,
kemudian disuruh melakukan ritual-ritual, disuruh melakukan tindakan kemaksiatan, kesyirikan, disuruh sampai melakukan perzinahan, dan rela mereka lakukannya agar dapat kesembuhan. Ini adalah di antara fitnah yang pada hari ini kita katakan banyak orang yang sudah tertipu baru fitnah kecil semacam ini. Melihat orang yang bisa melakukan tindakan yang aneh, nyeleneh sedikit saja orang sudah terkagum-kagum, menganggap dia adalah wali. Padahal tadi di akhir zaman Nabi katakan Dajjal itu memiliki dan membawa surga dan neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis seolah-olah menghidupkan orang mati, yang hakikatnya itu adalah syaitan yang dipanggil untuk menyerupai orang yang telah meninggal dunia tersebut. Belum lagi disebutkan Dajjal apabila memasuki suatu daerah, yang apabila daerah itu gersang maka akan jadi subur. Yang lama tidak hujan, Dajjal bisa memanggil hujan. Ya sama amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka turun hujan. Kalau dengan fitnah pada hari ini saja, fitnah-fitnah pembuka, fitnah-fitnah yang disiapkan untuk menyebut fitnah terbesar, fitnah Dajjal, sudah tidak sanggup melakukannya, sudah tidak sanggup melewatinya, lalu bagaimana akan selamat dari fitnah Dajjal? Dan kembali kami ingatkan, jalan selamat kita dari fitnah ini adalah hanya satu, mengikuti petunjuk dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum sayyaini dan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jalan selamat dari fitnah tadi tidak ada jalan lain kecuali mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalannya adalah dengan pintar IT, pandai sains, kuliah, belajar masalah dunia setinggi-tingginya, capai gelar profesor, maka akan selamat dari fitnah. Tidak ada jaminan. Bahkan banyak orang yang mereka dari ilmu dunianya tinggi, ternyata ilmu akhiratnya nol besar. Sebagaimana ini disyaratkan dalam firman Allah Taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati humul ghafilun. Mereka mengetahui dari perkara urusan-urusan dunia, yang zahir dari urusan-urusan dunia mereka pintar, mereka alim, mereka pandai. Adapun dari perkara akhirat, humul ghafilun, mereka lalai, tidak tahu apa-apa urusan akhirat. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh belajar ilmu-ilmu yang umum, bukan berarti tidak boleh belajar matematika, belajar kimia, belajar ilmu-ilmu yang lainnya, boleh, silakan. Tapi jangan sampai menjadikan seseorang lalai dalam belajar ilmu agama. Mereka sewaktu mengangkat dinar, mereka mengetahui berapa beratnya, berapa dimensinya hanya dengan sewaktu mengangkatnya. Saking pinternya orang ini urusan dunia. Tapi waktu membaca Quran tidak pandai. Baca Quran aja tidak bisa. Betapa banyak orang pada hari ini urusan dunia jago, pinter, ternama, ngomong hebat, urusan akhirat tidak tahu apa-apa. Yang seperti ini jangan harap selamat dari fitnah. Ya, bahkan nanti di antara wakala ilfitan, wakil-wakil yang akan banyak menyebarkan fitnah ini adalah seorang yang pandai berbicara, yang pandai ngomong, dan dia terkenal di masyarakat. Ini di antara orang-orang yang nanti akan menyebarkan fitnahnya luar biasa. Menjadi corong-corong tersebarnya fitnah. Tidak pandai, tidak tahu ilmu agama, tapi berbicara seolah-olah dia yang faham. Akhirnya menyebar fitnah di tengah umat. Qala muallif hafizahullah, faqad akhraja Ahmad wal Bazzar fi musnadihi wa Ibnu Hibban Tabrani mukhtasaran fil kabir
min turuki alil a'mas qala Ahmad an Abi Wa'il an Hudzaifah wa qala al-Baqun an Sulaiman ibnu Maisarah an Tariq bin Shihab an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala dzikra ad-dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ana li fitnati ba'dikum akhwafu 'indi min fitnati ad-dajjal walan yanjuwa ahadun mimma qablaha illa naja minha wa ma suni'at fitnatun mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun illa li fitnatid dajjal. Suatu ketika Dajjal disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Dajjal ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal la'ana li fitnatin ba'dikum ahwafun 'indi min fitnatid dajjal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku lebih khawatir terhadap sebagian fitnah yang menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Walan yanju ahadun mimma qablaha illa naja minha, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari fitnah tersebut, fitnah-fitnah yang datang sebelumnya, melainkan dia juga akan selamat dari fitnah dajjal. Kemudian Rasul menyebutkan tidak ada satu pun fitnah yang ada sejak dunia ini diciptakan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semua fitnah tersebut disiapkan untuk fitnah dajjal ini. Ya, ini menunjukkan betapa luar biasanya fitnah dajjal. Dan tadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang pada hari ini mereka tidak bisa selamat dari fitnah, maka inilah gambaran mereka nanti apabila ketemu fitnah dajjal. Jika pada hari ini kaum muslimin tidak mengindahkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan hanyut dalam gelombang fitnah tersebut. Artinya mereka tidak selamat dari fitnah ini. Dan orang-orang yang pada hari ini selamat dari gelombang fitnah, mereka yang mengetahui bagaimana jalannya fitnah tersebut, bagaimana bahayanya, bagaimana jalur-jalurnya, bagaimana cara menghadapinya, dapat mengikuti sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW, diberikan Allah Ta'ala taufik. Hari ini mereka selamat dari fitnah, maka begitu juga sewaktu mereka ketemu dengan Dajjal, mereka pun akan selamat juga dari fitnah tersebut. Dan jalan selamatnya satu, yaitu tamassaku bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi bertolak belakang dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya, dengan logikanya. Walaupun bertolak belakang dengan logika, dengan zahir yang tampak di hadapan kedua matanya, dia tetap ikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tertipu dengan kecerdasan seseorang dalam berretorika. Dia tidak tertipu dengan bagaimana bagusnya bacaan Quran seseorang. Bacaan Qurannya bagus, oh ini orang alim. Belum tentu. Hafalannya banyak, belum tentu. Kenapa? Dia dengar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ciri-ciri orang khawarij. Nah, kita nilai seorang secara zahir, tapi bukan berarti penilaian itu menjadi tolak ukur utama. Secara zahir kita katakan, oh ini orang alim. Secara zahir, sewaktu dia rajin sholat, rajin puasa, secara zahir. Tapi sewaktu kita lihat ternyata ada tindakannya yang nyeleneh, tidak tunduk kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tunduk kepada ayat Allah Taala, maka tidak heran, tidak fanatik buta. Kenapa? Udah diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu jauh sebelum lahirnya kita udah banyak orang-orang ini bahkan diperangi oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Dan tidak heran, maka tidak mudah tertipu dengan kecerdasan orang-orang yang cerdas dengan retorikanya.
tidak tertipu dengan kecanggihan teknologi yang dapat membutakan seseorang. Kuncinya adalah mereka senantiasa ikut pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza lafzul Ahmad wa isnaduhu sahih in kana al-A'mas syami'ahu min Abi Wa'il. Ini adalah lafaz dari Ahmad dan sanadnya sahih kata beliau apabila A'mas benar-benar mendengar dari Abi Wa'il. Wa hadza yufidu anna al-fitana silsilatun akhidatun kullu halqatin bi ukhtiha. Hal ini menunjukkan bahwasanya fitnah itu merupakan silsilah, rangkaian, sesuatu yang saling berhubungan bagaikan rantai yang dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, halqatin bi ukhtiha, saling berkaitan dengan saudara-saudaranya. Ini fitnah itu saling berkaitan. Satu fitnah yang ada pada hari ini, mereka saling berkaitan. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Orang yang mengetahuinya tahu, orang yang tidak tahu tidak tahu. Para ulama yang mereka tajam pandangnya, mereka mengetahui, oh ini sumber fitnahnya di sini. Oh yang terjadi fitnah di negara ini, oh ini sumbernya ini juga. Mereka hanya bermain sandiwara. Oh mereka cuma membuat rekayasa. Sama ini, dalang fitnahnya sama semua. Adapun orang-orang yang bodoh, yang tidak mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terombang-ambing dengan gelombang fitnah tersebut. Hatta tattasila bi fitnatid dajjal, sampailah nanti ujungnya fitnah yang bersambung-sambung sekarang ini, sampai nanti terhubunglah pada akhirnya dengan fitnah dajjal. Walladzi hasyahu 'alaiha nabiyuna fitnata ba'dina min ba'din waz-zulmi wal qatli wa hadha alladhi bada'a az-zaman al-khawariji. Inilah tadi fitnah yang paling takut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat ini adalah fitnah sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya, sebagian kaum muslimin dengan sebagian muslim yang lainnya. Fitnah di antara kaum muslimin yang menimpa kaum muslimin berupa perbuatan melampaui batas al-baghi waz-zulmi, kemudian juga perbuatan kezaliman, zalim antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, wal qatli, pembunuhan antara satu muslim dan muslim yang lainnya. Wa hadzal ladzi bada'a zaman al-khawarij, dan fitnah ini semua dimulai sejak kemunculan firqah khawarij. Ya, firqah khawarij ini awalnya yang menjadikan nanti kaum muslimin sampai hari ini saling bunuh-bunuhan antara sesama muslim. Ya, saling hina-hinaan, saling menzolimi, saling melampaui batas. Alladzina kharaju min di'i dzakar rajul, yang tadi khawarij ini awalnya adalah muncul dari keturunan laki-laki yang tadi disebutkan dalam hadis sebelumnya yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini asal orang ini yang dari anak keturunannya lah muncul orang-orang khawarij ini. Min di'di dzakar rajul alladzi law qutila lakana awwala fitnatin wa akhiraha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila dia dibunuh pada waktu itu maka akan menjadi awal fitnah, bersamaan dengan itu juga akhir dari fitnah. Akan jadi fitnah pada waktu itu, tapi langsung reda fitnahnya, langsung selesai kalau seandainya dibunuh. Tapi qadarullah ma syafa'al, tidak dibunuh pada waktu itu sehingga jadilah fitnah seperti sekarang ini. Summa qala mu'allif rahimahullah, kemudian mu'allif semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, wa amma makanul fitnati fil asril awal al-anwari fakana fil masyriq. Adapun tempat awal munculnya fitnah pada masa generasi awal
yang penuh dengan anwar, penuh dengan cahaya, masa-masa terbaik umat ini. Fakana fi masrik, adalah dari timurnya. Awal fitnah itu dari timur Madinah. Wa tahdidan kana fil Iraq, lebih tepatnya berasal dari Irak. Ya, bertepat dari Irak. Disebutkan di sini fitnah awalnya dari Irak, jamaah rahmat Allah taala. Dan nanti disebutkan bahwasanya memang fitnah ini dari generasi-generasi munculnya dari arah timur ini, dari negeri Irak. Namun bukan berarti kita mengeneralisir bahwasanya semua orang Irak itu orang yang penyebar fitnah, bukan. Bukan berarti kita mengatakan semua orang Irak itu orang yang buruk, tidak. Banyak ulama-ulama yang berasal dari negeri Irak. Banyak orang-orang soleh yang berasal dari Irak. Akan tetapi Nabi SAW mengabarkan dari Irak itulah nanti akan keluar fitnah-fitnah. Waqad akhrajal Imam Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qal, dia mengatakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutiban fa asyara nahwa maskanil Aisyah faqala hunal fitnatu salasan min haitsu yadlu'u qarnus syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdiri berkhutbah. Qama Nabi khatiban, Rasulullah suatu ketika sewaktu menjadi khatib, Rasulullah berdiri. Fa asyara nahwa maskanil Aisyah, kemudian Rasulullah memberikan isyarat ke arah rumah Aisyah, ke arah rumah Aisyah. Faqal hunal fitnatu, kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, disinilah fitnah akan terjadi. Beliau mengulangi banyak, 3 kali, hunal fitnatu, hunal fitnatu, hunal fitnatu, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari arah munculnya tanduk syaitan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi memberikan isyarat ke rumah Aisyah, yang mana rumah Aisyah pada waktu itu berada di posisi arah timur, arah masyrik. Yang maksudnya adalah menunjuk kepada arahnya. Dan fitnah akan mencapai puncaknya, puncak dari gelombang fitnah yang tadi disebutkan, fitnah itu kamaujil bahr, bagaikan gelombang lautan. Dan puncak dari gelombang ini, puncak dari gelombang fitnah ini adalah ketika banyaknya terjadi al-harju, ai al-qatlu. Yang dimaksud dengan al-harju adalah pembunuhan. Al-harju adalah pada masa-masa yang sulit, ini harju, masa-masa sulit fil mujtama'at yang terjadi di masyarakat. Ini puncak fitnah pada saat apa? Terjadi al-harju, terjadi kekacauan yang luar biasa di masyarakat, terjadi al-qatlu, pembunuhan. Ini masa-masa yang berat. Dalam hadis disebutkan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Orang yang beribadah pada masa harju ini, pada masa-masa sulit, pada masa-masa yang banyak kekacauan, bagaikan hijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah pada masa-masa sulit, termasuk menuntut ilmu pada masa yang berat, pada masa-masa sulit, banyak kekacauan, banyak pembunuhan. Ini merupakan ibadah yang mulia, yang ibadah yang besar, yang pahalanya bagaikan pahala seorang yang hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ahmad fi Musnad bi isnadis sahih an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu
kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna anna baina yaday sa'atil harja. Qila wa ma harju? Qal al-kadhibu wal qatlu. Qalu aktsara mimma naqtulul an. Qal innahu laysa biqatlikumul kuffar walakinnahu qatlu ba'dikum ba'dha hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa yaqtulu akhahu wa yaqtul ammahu wa yaqtula ibna ammihi. Qalu subhanallah wa ma'ana uquluna. Qal la illa annahu yunza'u uqla ahli dzakaz zaman hatta yahsiba ahadukum annahu ala syai'in wa laysa ala syai'. Dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya dengan isnad yang sahih dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami bahwasanya baina yadi sa'ah al-harju. Ya, Rasulullah mengatakan menjelang datangnya hari kiamat ini akan ada yang namanya al-harju. Akan ada yang namanya al-harju. Qila wa mal harju? Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-harju wahai Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan al-harju? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kadhibu wal kitlu. Yang dimaksud dengan al-harju adalah kebohongan dan pembunuhan. Qalu aktsara mimma naqtulul an. Para sahabat bertanya, apakah pembunuhan itu wahai Rasulullah lebih banyak daripada yang terjadi sekarang? Maka beliau sallallahu bersabda, innahu laisa biqatlikum kuffar. Rasulullah sallallahu mengatakan, itu bukan pembunuhan yang seperti yang kalian lakukan kepada orang-orang kufar. Karena dahulu pada masa Nabi SAW terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Yang menjadi musuh kaum muslimin adalah orang-orang kufar, yang dibunuh orang-orang kufar oleh kaum muslimin. Ya, Rasulullah katakan nanti itu yang dibunuh bukan orang-orang kufar oleh kaum muslimin, bukan orang-orang kafir yang dibunuh. Innahu laisa biqatlikum al-kuffara, bukan orang-orang kafir yang kalian bunuh, walakinnahu qatlu ba'dikum ba'dha, akan tapi kalian akan saling bunuh di antara kalian wahai kaum muslimin. Kalian sesama kaum muslimin, kalian akan saling berperang, saling membunuh. Hatta yaqtular rajulu jarahu, sampai nanti ada seseorang yang membunuh tetangganya sendiri, dia bunuh. Wa yaqtula akhahu, saudaranya sendiri yang dia bunuh. Wa yaqtula ammahu, dan ada orang yang membunuh pamannya sendiri. Wa yaqtula ibna ammihi, ada juga yang membunuh sepupunya sendiri. Qalu subhanallah wa ma'ana uquluna, maka para sahabat pun memuji Allah, subhanallah, Allah subhanallah. Apakah pada diri kami masih ada akal? Ada akal enggak masih, sehingga kok bisa muslim membunuh kaum muslimin yang lainnya? Kalau dulu sahabat yang dibunuh orang-orang kufar, perang dengan orang-orang kafir, jelas. Sekarang kok bisa sesama muslim saling bunuh? Makanya para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada masa itu mereka ini masih ada akalnya tidak? Masih waras enggak? Kok bisa saling bunuh sesama saudara? Al-muslim ahul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Kok bisa saling bunuh? Tetangga bunuh tetangganya, keponakan bunuh pamannya,
sepupu bunuh sepupunya, masih ada akal enggak? Masih normal enggak orang-orang ini? Qal la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Illa annahu yunza'u uqula ahli dzakaz zaman hatta yahsiba ahadukum annahu ala syai'in wa laysa ala syai'. Ya, Nabi SAW mengatakan tidak. Ya, namun pada waktu itu akal mereka akan dicabut. Akal-akal mereka dicabut sehingga seorang menyangka dirinya di atas kebenaran padahal dia tidak berada di atas kebenaran walaupun hanya sedikit saja. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akal-akal mereka. Makanya kita lihat kalau ada sampai seorang muslim bunuh muslim yang lainnya, itu bunuh saudara sama muslim, ini hakikatnya tidak punya akal orang-orang ini. Gimana kok bisa sampai saling bunuh antara saudara dengan saudara yang lainnya, keponakan bunuh pamannya. Rasul katakan pada waktu itu akal mereka sudah dicabut, tidak ada lagi akalnya, sudah dikuasai oleh setan, dikuasai dengan amarahnya. Tidak bisa melihat bagaimana ini tetangga memiliki hak tetangga, ini saudara memiliki hak rohim, silaturahim yang harus dijaga, paman memiliki hak yang harus dijaga, ini malah saling bunuh. Maka pada saat itu akal mereka dicabut, kata Nabi SAW, dan makanya mereka menyangka pada waktu itu mereka berada di atas kebenaran, padahal tidak sama sekali mereka berada di atas kebenaran. Summa qala muallif rahimahullah asyaddu fitnatin alal ummati al-muhammadiyyati al-fitnatul iraqiyah. Dan fitnah yang paling berat, fitnah yang paling besar menimpa umat Muhammad adalah fitnah Iraqiyah. Fitnah apa? Fitnah Irak. Ya, fitnah Irak yang tadi Nabi SAW menunjuk ke arah timur, menunjuk kepada ke arah Irak. Ini fitnah yang paling besar menimpa umatnya adalah fitnah yang berasal dari Irak. Wal fitnatul iraqiyatu tamtazu bimizatin la tastariku ma'aha ghayruha minal fitani fahiya tamtazu bi annaha taqbalu taswira wa tasdira. Dan fitnah Irak ini memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh fitnah-fitnah lainnya, yaitu fitnah Irak ini ciri khususnya adalah dia akan mudah menyebar ke daerah-daerah lainnya. Asalnya fitnah dari Irak, kemudian tersebar ke seluruh permukaan bumi. Ini fitnah Irak. Beda dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Fitnah yang berasal dari tempat lainnya udah muncul fitnah di suatu daerah, reda tidak lama di daerah itu juga. Kalau fitnah Irak tidak. Awal fitnah dari Irak kemudian langsung tersebar, memberikan dampak global. Dampaknya luas, tersebar kemana-mana. Ini fitnah Irak. Ya, ciri dari fitnah Irak. Fi hilyati awliya wa ghairihi an Abdullah bin Umar bi isnad sahih qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Makkatina, Allahumma barik lana fi Madinatina, Allahumma barik lana fi Syamina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Faqala rajulun ya Rasulullah wa fi Iraqina, fa'aradu anhu faraddadaha thalathan. Kulla dhalika yaqulu rajul wa fi Iraqina, fayaridu anhu faqal biha al-zalazilu wal fitanu wa fiha yatlu'u qarnus syaitan. Dalam Hilyatu Aulia dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Makkatina, ya Allah
berkahilah kami di kota Mekah kami. Allah doakan keberkahan Allah. Rasulullah SAW meminta kepada Allah, Rasulullah berdoa kepada Allah minta keberkahan untuk kota Mekah. Allahumma barik lana fi Makkatina. Kemudian Rasul melanjutkan, Allahumma barik lana fi Madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kota Madinah kami. Didoakan oleh Nabi SAW keberkahan kota Mekah, kota Madinah. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kota Syam kami, kota Syam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami pada sa' kami, pada timbangan, ya, satu sa', ya, sa' timbangan. Wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Kemudian juga berikanlah keberkahan kami pada mud kami. Ya, ini juga timbangan, ya. Rasul memohon kepada Allah minta diberikan keberkahan. Faqala rajul, maka ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa fi Iraqina, wahai Rasulullah, doakan juga Irak kami wahai Rasulullah. Bagaimana dengan Irak kami wahai Rasulullah? Tadi disebutkan Makkah, disebutkan diminta keberkahan oleh Nabi SAW kepada Allah. Nabi minta keberkahan untuk kota Makkah, kemudian kota Madinah, kota Syam. Kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Irak kami ya Rasulullah? Doakan juga dong Irak kami. Minta didoakan agar Irak diberikan keberkahan. Fa'aradu anhu, maka Nabi SAW pun berpaling dari orang ini. Faraddadaha salasan. Orang ini terus mengejar Nabi SAW sampai minta berulang-ulang kali, sampai 3 kali minta pada Nabi SAW. Faraddadaha salasan. Kulla dzalika yaqulu rajul wa fi Iraqina. Setiap dia datang Nabi, Rasulullah, Irak Rasulullah, Rasulullah, Irak wahai Rasulullah, Rasulullah, doakan Irak wahai Rasulullah, sampai 3 kali. Fayuridu anhu, namun Nabi senantiasa berpaling dari orang ini. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, biha al-zalazilu wal fitanu. Di sana di Irak akan terjadi kegoncangan, gempa, kegoncangan, sesuatu yang mengguncang. Wal fitanu, dan juga akan terjadi fitnah-fitnah di Irak. Akan terjadi sesuatu yang mengguncang dan fitnah-fitnah. Wa fiha yadlu'u qarnus sayatin, qarnus syaitan. Dan dari sanalah, dari Irak akan muncul tanduk setan. Ini Irak. Ya. Jadi Irak ini merupakan tempat munculnya fitnah pertama, dan dari situ akan tersebar fitnah. Tempat yang Allah Ta'ala takdirkan demikian. Ya. Kembali kami ingatkan, bukan berarti kita mengeneralisir semua warga Irak itu buruk, tidak. Karena tadi kembali kami ingatkan, di Irak pun banyak ulamanya, banyak orang-orang solehnya. Ya, namun di sana memang tempat fitnah. Dan banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Irak. Ya, wilayah Irak ya pada hari ini wilayah Irak itu mencakup beberapa negara. Ya, di antaranya adalah wilayah Irak itu mencakup Baghdad, Basrah, Kufah, Karbala, Najaf, Mosul, Tikrit, termasuk nanti juga wilayah timur dari Suriah seperti Raqqa dan Hasakah, wilayah barat Iran, dan masuk juga wilayah tenggara Turki. Ini masuk dalam kategori Irak. Dan banyak peristiwa besar yang terjadi di Irak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Irak, di antaranya adalah bagaimana
munculnya Khawarij. Khawarij ini muncul di Nahrawan. Nahrawan ini daerah Irak dekat Kufah di Irak. Lihat bagaimana fitnah Khawarij hingga hari ini pemikiran Khawarij tersebar di seluruh pelosok bumi. Pemikiran Khawarij ini yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, melakukan teror di mana-mana, pengeboman, menghalalkan darah kaum muslimin. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka bunuh orang-orang Islam padahal sama muslim, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini orang-orang Khawarij. Asalnya dari mana? Dari Irak, dari daerah bernama Nahrawan dekat Kufah. Muncul Khawarij, tersebar fitnahnya dari Irak. Kemudian bagaimana kejadian perang Jamal? Ini terjadi di Basrah pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, terjadi persisian antara Ali bin Abi Thalib, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Talha, kemudian Zubair. Ini terjadi di mana? Di Basrah. Perang Jamal, perang Siffin terjadi di Irak juga antara pasukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian bagaimana terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Terbunuhnya di mana? Di Karbala. Karbala di mana? Di Irak. Karbala yang pada hari ini dijadikan pusat ibadahnya orang-orang Syiah. Di mana? Di Irak. Ya. Kemudian juga pembantaian Tartar yang kemarin sudah kita bahas, yang terjadi diantaranya karena pengkhianatan orang Syiah, yaitu Ibnu Al-Qami dan Nasruddin At-Tusi. Di mana terjadinya? Di Irak. Ini Irak, jamaah rahmati Allah taala. Banyak kejadian-kejadian besar fitnah yang akan keluar dari Irak ini, dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lidha fal fitnatul amya'ul lati asfat bil Jazair wal fitnatul lati fiha takfirun wa taswirun wa yatarattabu 'alaiha taktilun wa tafjirun innama asluha wa manba'uha fitnatul Iraq. Oleh karena itu fitnah-fitnah yang besar yang melanda Aljazair, yang juga melanda negeri-negeri yang lainnya, yang berisikan pengkafiran, saling hasud, pengeboman, pembunuhan. Asalnya, kata muallif rahimahullah, adalah fitnah Irak. Asalnya dari Irak fitnah ini. Di sana manba'uha, nah, asal muasal fitnah ini, kata Syekh Masyhur hafizahullah, wahia fitnatul baqiyatu ila yaumiddin, fitnatul Khawarij. Dan fitnah ini akan terus ada hingga hari kiamat, yaitu fitnah Khawarij. Fitnah Khawarij, fitnah pemikiran ekstrim ini akan terus ada sampai hari kiamat. Makanya hati-hati dengan pola pikir Khawarij ini. Tadi kita katakan jangan tertipu dengan orang yang tampaknya lugu, tampaknya mukanya muka-muka culun, muka-muka anak baik, bacaan Qur'annya bagus, indah, kemudian rajin dia sholat, akan tetapi ternyata apa? Qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati-hati setan. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka bunuh kaum muslimin, mereka tumpahkan darah kaum muslimin, mereka kafirkan orang-orang yang beriman, mudah mengkafirkan orang. Ya, ini Khawarij melakukan pengeboman di sana sini, ekstrim pola pikirnya, bahaya.
Dan fitnah ini akan ada terus hingga hari kiamat. Makanya jaga diri kita, jaga keluarga kita dari fitnah Khawarij ini. Pemikiran-pemikiran yang ekstrim ini. Yang penting tujuan mereka tercapai. Nanti insya Allah akan ada pembahasan ya, pembahasan setelah ini yang berisikan tentang siapa wakil-wakil duta-duta pemikiran sesat ini. Wa iyyaka an tazunna annal fitnatal khawarij fitnatun madat wa intahat wa innama hiya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Makanya jangan sampai kalian pernah berpikir bahwasanya Khawarij ini adalah fitnah. Khawarij ini sudah selesai, sudah berakhir, sudah tidak ada lagi lah. Fitnah ini terus ada hingga hari kiamat. Pada waktu orang-orang lalai dengan fitnah Khawarij ini, pada waktu itulah mereka terjatuh dalam fitnah ini. Wa mimma yanbaghi an nubayyinahu li zaman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara al-fitan allati sayakunu mabda'uha min al-Iraq li ajli tahdhiri minha wa tanbihi 'alayha wa tahyi'ati laha la li ajli ilhaqid dhammi bil Iraqi min kulli wajhin. Dan sewaktu Nabi SAW menyebutkan asal muasal fitnah ini di Irak, ini adalah sebagai peringatan dan persiapan untuk menghadapinya. Apabila fitnah itu datang, kita sudah siap, kita sudah tahu, oh ini fitnah Irak, kita sudah bersiap, bukan untuk mencela Irak dan ahli Irak, bukan. Ya, bukan kita, oh ini negara Irak, negara yang buruk, penduduk Irak buruk, bukan untuk seperti itu, bukan. Tapi untuk apa? Untuk berhati-hati dengan segala macam fitnah yang timbul dari arah Irak ini. Oleh sebab itu, celah itu tidak boleh digunakan untuk mengeneralisir kepada seluruh penduduk Irak. Fi kulli man fil Irak minal mu'minin was solihin wal ulama. Karena di sana ya ada orang-orang mukmin, orang-orang saleh, ada para ulama. Tidak boleh kita generalisir setiap yang ada di Irak itu keburukan. Tidak. Fahadha la tadullu alaihi nusus. Ya, nas syar'i bukan mengarah kepada tindakan yang demikian. Wala huwa maksudun li ahadin. Dan ini juga tidak ada yang memaksudkan seperti ini, seorang pun tidak ada. Ya, jangan sampai salah dalam memahami. Fa innahu la yaqulu muslim bi dhammil ulama'il iraqi lima warada fiha wa akabiri ahli hadis wal fuqaha wa ahli jarhi wa ta'dil aktsaruhum min ahli Iraq. Bahkan betapa banyak dari ahli hadis, ahli fikih, kemudian para ulama jarh wa ta'dil, ini berasal dari Irak. Makanya tidak boleh kita mencela mereka secara khusus Irak ini, tidak. Ya, tidak boleh seperti itu. Wal fadlu wat tafdilu bi'tibari sakini yakhtalifu wa yantakilu ma'al ilmi wad din. Dan keutamaan dari suatu tempat ini tergantung pada siapa yang mendiaminya, dan ini berubah tergantung dari keadaan ilmu dan agama mereka. Fa afdalul bilad wal qura fi kulli waqti waz zamanin aktsaruha ilman wa a'rafuha bisunani wal athari nabawiyah. Dan sebaik-baiknya negara, sebaik-baiknya desa, sebaik-baiknya kampung pada setiap zaman adalah yang paling banyak tersebar ilmu di dalamnya dan yang paling mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW dan asar beliau. Ini adalah sebaik-baiknya tempat. Wa syarrul biladi aqalluha ilman wa aktsaruha jahlan wa bid'atan wa syirkan wa aqalluha tamassukan bi atharin nubuwati wa ma kana alaihi salafus salih.
dan seburuk-buruknya negara, seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya kampung adalah tempat kampung daerah yang paling sedikit tersebar ilmu di dalamnya dan yang paling banyak kebodohannya, paling banyak kebid'ahan dan paling banyak kesyirikan. Ini adalah seburuk-buruknya tempat dan yang paling sedikit berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling sedikit meniti jalan salafus saleh. Fal fadlu wat tafdilu yu'tabaru bihadza fi askhasi sukan. Maka keutamaan dan keunggulan dari sesuatu itu dinilai dari penduduk yang menempati daerah tersebut. Ya, maka kembali diingatkan bahwasanya penyebutan bahwasanya Irak ini tadi yang tidak doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana merupakan tempat keluarnya fitnah, bahkan banyak fitnah-fitnah besar bermuara di Irak ini kemudian tersebar seluruh dunia, bukan mengeneralisir Irak itu sebagai negara yang buruk, penduduk-penduduknya buruk, bukan. Sekali lagi bukan seperti itu, akan tetapi Nabi ingin mengingatkan kepada kita tentang bahayanya fitnah yang akan timbul di sana sehingga kita dapat mempersiapkan diri, dapat mengkonter apabila fitnah itu terjadi. Wabillahi taufik, semoga Allah Ta'ala berikan kita semuanya taufik untuk dapat memahami agama Allah Ta'ala ini dengan benar, dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari gelombang fitnah, dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di jalan yang lurus dan dibangkitkan bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.